tahun 2020 Menteri Agama menyatakan 62% mayoritas muslim di tanah air belum bisa membaca, sama dengan 149 juta. Jadi apa yang dibanggakan ketika 62% mayoritas muslim belum bisa membaca Al-Quran? Mohon dicatat, saya selalu menyampaikan organisasi terbesar di dunia adanya bukan di mana-mana, ada di Indonesia. Organisasi Islam terkaya juga bukan ada di mana-mana. Bisa beli masjid di Spanyol, di Cordoba, bisa beli masjid di Sydney, Australia. Tetapi mayoritas muslim di Indonesia masih banyak yang belum bisa membaca. Dari mana yang 65% tersebut? Mereka yang dulu tidak ngaji di masjid, di musola, di pesantren, dan saat ini mereka sudah tidak bisa diajak ngaji tiap hari. Lebih diajak ngaji tiap hari, 3 hari biasanya kabur. Sehingga LPDI bergerak bersama para tokoh ulama, para tokoh masyarakat, terutama para pecinta Al-Quran, membuat satu gerakan di mana gerakan ini alhamdulillah sudah sangat diterima oleh masyarakat. Terbentuk ribuan KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran, di mana mereka itu ada kalangan pelajar, ada kalangan mahasiswa, ada yang paling banyak saat ini ibu-ibu majelis taklim. Dia rajin tiap minggu mengaji. Yang bisa baca Quran biasanya yang muslim doang. Jamaahnya ternyata masih kisaran 80% belum bisa membaca. Inilah fungsinya gerakan pengentasan buta aksara Al-Quran di tanah air tidak akan selesai oleh kelompok per kelompok. Pentingnya membangun kebersamaan. Kemudian yang kedua, bahwa yang paling banyak tidak bisa membaca Al-Quran saat ini bukan di perkotaan, tetapi di desa-desa. Karena guru ngajinya pagi kadang-kadang dagang cireng di SD, sorenya dagang keliling, pulang ke rumah kalau bawa uang istrinya tersenyum. Tapi kalau pulang nggak laku, itu keluar bahasanya, Wisma jok mikiri wong liya, bojomu karo anakmu dewe pikiri. Pikirkan anak istrimu saja, di rumah itu nggak ada beras. Makanya timbullah yel-yel LPDI, karena tujuan daripada berdirinya LPDI, satu, pengentasan buta aksara Al-Quran, dua, ikut serta membangun kebersamaan dalam rangka memuliakan para muallim Al-Quran. Guru ngaji hanya dianggap sebagai pelengkap. Kondisi masyarakat sekarang, guru ngaji hanya sebagai pelengkap. Untuk bimbel 500.000, 1 juta dibayar, tapi untuk ngaji Quran diminta 20.000 saja. Untuk itu gerakan LPDI ini tujuannya membangun kebersamaan para muallim Al-Quran. Kita ikut serta ingin mensejahterakan, meningkatkan marwahnya, agar masyarakat ini menganggap guru ngaji adalah hal yang penting. Sampai kita nyatakan para tokoh, para ulama kita yang bisa ngaji sekarang
setinggi apapun titel kita, sekaya apapun kita bisa ngaji karena jasa guru. Kita harus memuliakan guru ngaji. Dan kita sudah sampaikan, pemerintah ini Masya Allah luar biasa perhatiannya. Dan kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa guru ngaji mempunyai hak yang sama dari negara. Itu yang akan kita lakukan. Jangan sampai guru ngaji hanya dianggap sebagai pelengkap. Makanya keluarlah yel-yel LPPI berkhidmat, berharap syafaat Quran. Pengentasan buta Al-Quran tuntas mu'alim Al-Quran sejahtera. Bapak pulang ke rumah, kalau di rumah nggak ada beras, langsung hadapi istrinya, mu'alim Al-Quran sejahtera. Sebagai pengantar saja. Penting mengenai metode, Ibu, mengapa akhirnya 65% buta aksara Al-Quran ada di Indonesia? Karena antar kelompok dengan kelompok gara-gara metode, yang satu pakai metode A, yang satu pakai metode B. Ustadz sama ustadz gara-gara metode cemberutnya seolah-olah metode dia yang paling bagus, yang lain itu cara setan menggoda kita. Coba perhatikan kata-kata saya. Ketika Al-Quran dibakar, jangankan kita yang pakai kerudung, yang pakai peci, preman, ngamuk, menggulung. Tapi saat umat 65% gak bisa baca Quran, umat ini seperti terbelenggu, merasa paling berjaya, merasa paling bermartabat, merasa paling benar. Begitulah cara setan menyisipkan perpecahan. Sesama musola seolah-olah tidak lagi seiman karena yang satu pakai metode A, yang satu pakai metode B. LPGI bukan menjual metode, LPGI ikut bersama-sama membangun kebersamaan untuk mengentaskan buta aksara. Metode hanya salah satu saja. Maka kepada rekan-rekan LPGI, jangan merasa bahwa ini metode yang lain. Tidak. Saya dulu ngaji tidak pakai metode. Anakum ainakum dinakum wa alif lam sin sida patawasin patasalam alif patalam min dom wassalam. Nyatanya bacaan saya. Untuk itu pengantar kepada metode, maka jangan terlalu ta'assub kepada metode. Semua metode bagus, tidak ada metode yang jelek. Metode itu adalah hasil karya para pecinta Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, LPGI bukan menjual metode. Semua metode baik. Kita bangun kebersamaan. Pikirkan 65% yang belum bisa membaca. Nah, mari kita mulai kepada metode Islam. Kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Metode Islam ini memiliki 9 ciri. Kita simpulkan dalam kalimat Bismillah. B, yang pertama berjamaah. Berjamaah maksudnya bagaimana? Ibu-ibu majlis taklim kita kumpulkan berjamaah, diajari tidak satu orang, tapi berjamaah. Ada 5, ada 10, ada 20. Kemarin saya lihat di YouTube ada kelompok pemulung di Kota Bekasi
pesertanya Masya Allah 50 lebih. Begitu cara mengajarinya. Mengapa harus berjamaah? Perhatikan Ibu, membaca adalah keterampilan. Apa Bu? Membaca adalah keterampilan. Semakin sering dibaca maka dia akan lancar, karena keterampilan itu butuh latihan. Apa yang dilatih? Suaranya. Kalau peserta tidak keluar suara akan susah untuk belajar. Jadi kalau ada yang bertanya, kok dengan metode Islam 3 hari bisa membaca surat Al-Mulk? Karena yang dipacu adalah suara. Begitu Ibu masuk ke majelis taklim, kasih pemanasan dulu supaya suaranya terpacu. Kita contoh, ini kan dari tadi duduk terus sudah pegang, supaya suaranya angkat, lepas, kita berdiri, kita sholawat yang bikin semangat. Jangan sholawat yang bikin Allahumma sholli tidur. Kasih sholawat yang semangat. Ayo kita berdiri. Ayo berdiri. Peserta diajak semangat dulu. Udah ngantuk, abang mati. Sholawat takbir dulu. Apa semuanya? Kita pakai sholawat yang kasih semangat. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaliha wa silakan duduk kembali. Jadi peserta dipancing dulu supaya keluar suaranya. Mau diajak nyanyi yang kencang boleh, ajak sholawat saja, asal kasih nyanyian atau sholawat yang memicu semangat. Jangan pakai sholawat yang membuat ngantuk. Allahumma sholli wa sallim yang bawa bantal pasti tidur. Oke, pertama berjamaah. Apa fungsinya berjamaah? Dengan berjamaah itu nyanyinya keluar. Ada satu kelompok belajar membaca Al-Quran Kurawa, kumpulan masyarakat Banaraya, preman-preman. Ternyata pada saat ketemu, oh ternyata aku juga bisa ngaji ya. Ketemu lagi jamaah ibu yang emasnya sampai sini. Ketemu sama ibu hajah yang satu, oh ibu juga belum bisa ngaji. Hilang, mindernya hilang. Sesama nasib, senasib tidak bisa membaca, hilang mindernya, dipacu suaranya. Kita contohkan, mohon dibuka halaman 1, Ustaz Suparno. Dibuka halaman 1. Nah, cara pengenalannya Ibu, jangan satu huruf, tetapi sekaligus 4 huruf, 3 huruf, 6 huruf kalau perlu sekaligus. Suaranya harus jelas, kemudian peserta suaranya pun harus lepas. Saya contohkan, Ibu memberikan contoh harus keras agar peserta juga mencontohkan keras. Mu'alim mencontohkan 1 kali,
pesertanya minimal harus 3 kali. Makanya ciri buku Islah yang kedua adalah ada istiqror. Maksudnya mu'alim 1 kali, pesertanya 3 kali. Saya contoh, ibu-ibu coba lihat ke depan, ikuti ya Bu ya. Pastikan peserta melihat bukunya. Kadang-kadang ada emak-emak ngikutin suara kencang, matanya kemana-mana. Pastikan dia melihat bahwa yang dibacanya adalah A. Ibu namanya siapa? Tukiem. Yang itu Tukijot. Tukiem, Tukijot. Lihat ke depan. Ini ada 4 huruf. Ikuti ya. A, ba, ta, ta. Sama-sama. Mu'alim cukup sekali mencontohkan. Jangan mengulang lagi. A, ba, ta, ta. Capek. Mu'alim sekali, pesertanya minimal. Bagaimana caranya? Contoh. Ikuti. A, ba, ta, ta. Kurang kencang. Kencang lagi. Sekali lagi. Masih. Ayo sekali lagi. Kurang kencang. Tidak perlu diulang. Abatata, abatata, abatata. Mu'alim bengeng. Pesertanya bengeng. Mu'alim cukup sekali. Kemudian ciri daripada metode Islam ada namanya istidad. Mengajarkan makharijul huruf kepada peserta, gunakan istidad. Dulu kita pakai tatawwalitatna minal mutnim, tatawwalita, tatawwalitatna. Kurang efektif untuk anak-anak sekarang. Kita gunakan istidad. Maksudnya apa? Ditasdidkan. Lihat ke depan. Ibu ikuti lagi. A, ba, ta, ta. Fa. Fa. Kalaupun kita berulang-ulang fa, ma, tukiam fa. Dibenyeng-benyeng lidahnya kesulitan. Pakai tasdid. Pakai tasdid. Perhatikan, hijau. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi. Coba hijau, tempelkan ujung lidah ke ujung gigi. Afa. Afa. Ada angin keluar. Afa. Tidak ada bunyi as. Afa. 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 Jahakho. Akho. Ngorok sedikit. Akho. Enggak banyak-banyak kayak ngoroknya suami ibu, enggak. Akho, tipis saja. Da. Ada. Mu'alim harus pinter. Ada beberapa huruf yang letak lidahnya sama. Contoh, afa. Ada. Lidahnya masih di situ juga. Afa. Ada. Afa. Ada. Dua huruf ini letak lidahnya sama di situ. Tempelkan ujung gigi ke ujung lidah, ujung lidah ke ujung gigi. Ada. Ada. Kemudian roza. Azza. Azza. Bedakan aja. Butuh diem. Kalau ja itu tidak ada angin keluar. Aja. Kalau yang ini ada angin keluar. Azza. Dengan ditasdidkan maka peserta akan mudah belajar makharijul huruf. Kemudian sasha. Asya. Sobo. Abo. Nanti kita bahas di bawah. Okzo. Arzo. 3 huruf letak lidahnya sama. Perhatikan. Untuk diam.
lihat ke depan. Adza, adza. Monyong dikit, itu diam. Adzo, adza, adza, adzo. Lidahnya di situ, maka 3 huruf dia akan betul. Jadi cara pengajarannya apa? Adza, adzo. Tidak akan ada lagi orang yang membaca innallazina zolamu. Mengapa zolamu? Menteri Agama tahun 87 itu membuat keputusan bersama bahwa huruf dal adalah huruf Z titik di atas, titik di bawah. Makanya allazina. Kalau huruf do Z titik di atas, makanya zolamu. Jadi kalau ada jamaah haji yang belajar dengan Latin innallazina zolamu, karena memang di dalam huruf Latin Z dua-duanya, gunakan istidad. Apa bu? Artinya mentasdid. Abatata, kencang. Apa? Adza, adzо. Kemudian lihat ini tadzo. Minimal halaman pertama ini 3 huruf ini betul karena letak lidahnya sama dan mudah. Kemudian takobo, ini pun letak lidahnya hampir sama di situ supaya mudah. Dari taku atta. Halo untuk yang lihat ini. Atta. Untuk yang sekarang monyong ditebalkan. To, tahan dulu ya, tebalkan. Lidahnya di sini juga. To, kalau tangan saya belum turun ke bawah, jangan dulu to. Tebalkan. Tebalkan dulu, jangan begitu dulu. Tebal. To. Atta. To. Doknya juga sama. Dok lidahnya di situ-situ saja. Tidak perlu dipindah dulu. Jadi ada 6 huruf di dalam halaman pertama. Ini makhorijul hurufnya betul. Ternyata baru bisa ini saja. Bagus. Jangan sekali halaman langsung harus bagus semuanya. Sampai makhluknya keluar. Saya nggak bisa kemana-kemana ini kan jadinya. Dan bisa diperpanjang. Lanjut, kita lanjut. Minimal di halaman pertama ini atta, adza, adzо. Sama-sama. Letak lidahnya di situ-situ juga. Jadi mudah mengenalkan makhorijul hurufnya. Hati-hati orang ibu, orang bapak. Amin wal Quran yata'anhu. Banyak orang yang membaca Quran dan Quran melaknat, berubah makhorijul huruf, berubah makna. Jangan mengeluarkan hadis yang menakut-nakuti. Kasih hadis yang enak-enak. Wa may yatata'ta falahu. Nah, ini malamnya belum tahu nih. Wa may yatata'ta falahu ajroni. Siapa yang bersusah payah dalam belajar, maka pahalanya mendapatkan 2 kali lipat. Keluarkan hadis-hadis yang memberikan motivasi. Kembali,
Ciri daripada metode Islam, B adalah berjamaah, dipacu suaranya. Kemudian istiqror, mu'alim sekali, peserta minimal mengucapkan 3 kali. Kemudian istidad, yaitu pengenalan makhluk huruf dengan mentasbihkan atau. Kemudian ini ada upayakan ada perbedaan. Selanjutnya setelah ini dikenalkan, minimal ini saja betul makhluk hurufnya 3 saja dulu. Jangan mentang-mentang ini harus tertib. Ibu, yang kita hadapi orang yang tidak bisa diajak ngaji, dia Pak. Mereka mau ngaji sudah, masya Allah, bersyukur. Ini kalau pulang ke rumah masing-masing bisa mengentaskan 10 orang saja. 2 tahun selesai pengentasan kita asal Al-Quran. Jadi jangan terlalu ini harus betul-betul sebelum selesai betul makanya dulu, jangan naik dulu. Kapan selesainya? Kita semangati mereka. Setelah kenal semuanya, ada minggu kemarin anak remaja usia 20-an belajar huruf hijaiyah dan kenal sama sekali. Ternyata untuk mengenalkan makhluk huruf hijaiyah yang jumlahnya banyak, itu dulu para sesepuh kita, para ulama kita dengan diberikan nyanyian nadoma, alfiah bisa hafal karena diiringi nadoma. Maka ini pun kita gunakan. Nyanyikanlah. Kalau dulu waktu kecil kita alif berkesa hahoda daro zansin sodo odorani fahokatlah minum wawuha lam alim abdaliyah tibalin matasyiah. Nah, yang usianya sudah sepuh saya masih ingat pasti nyanyian itu. Kasih nyanyian yang semangat, jangan kasih nyanyian yang bikin ngantuk. Abatatun ya dada'un sasatun totolong kasih nyanyian yang semangat, terserah nyanyiannya mau apa, atau pakai versi metode Islam yang semangat. Abatata jahakodata roza sasa soto koto ako pako kalamana lagi. Abatata jahakodata roza sasa soto koto ako pako kalamana. Saya sengaja suka ngasih lirik supaya nadanya apa? Hati-hati sama ini, udah tua kagak bisa ngaji, kalau mati jeburin ke kali. Abatata jahakodata roza sasa soto koto ako pako kalamana. Cari nada yang lain, jangan pakai yang tadi itu aja supaya apa nadanya. Lanjut. Ciri daripada metode Islam ini, B berjamaah, I yang kedua istiqroh, artinya satu guru mengucapkan sekali, murid mengucapkan 5. Kalau perlu sampai Pak lagi kita kasih motivasi aja, kurang aja supaya malah akidahnya. Ingat, membaca adalah terapi, jangan diajari sekali harus langsung bisa. Istiqroh. Kemudian M mudah. Mengapa mudah? B I S 4. Bismillah.
Bismillah, B berjamaah, I istiqror, S simpel. Mengapa simpel? Dalam halaman ini ada 4 materi sekaligus disajikan. Pertama, pengenalan huruf abatata, jarakol, dan roza, sasasolo, koldo, akopako, kalamana. Pertama, pengenalan huruf. Kedua, makhrajul huruf. Atta, adda, adho, abba, atta, adda, akka, akho. Makhrajul hurufnya juga langsung disampaikan. Pengenalan huruf, kemudian makhrajul huruf, kemudian harokatil huruf. Ibu, Bu Tiap lihat sini. Bu, itu dijawab ya. Ke bawah dikit. Kita mengenalkan harokat huruf. Cara pengenalannya bagaimana? Ini pengenalannya bukan dieda. Alif fathah, alif kasrohi, alif domahu, alifu, bukan begitu. Kita kenalkan, butuh diem, lihat sini. Baris yang di atas ini dibacanya disebut fathah. Disebut apa? Kenapa? Barisnya di atas disebut dibacanya A. Dibaca apa? Mu'alim langsung arahkan ke yang di bawah. Kurang naik sedikit Pak Ustaz. Kurang naik sedikit ya. Nah, itu ketika kita kenalkan ini barisnya di atas disebut fathah. Disebut apa? Ulang lagi, disebut apa? Yang kencang. Mu'alim harus bisa berkomunikasi sampai melekat. Oh, ini fathah. Dibacanya A. Dibaca apa? Setelah itu mu'alim jangan mencontohkan yang di bawah. Cukup. Ini disebut Pak. Dibacanya ini juga dimotivasi. Jadi mu'alim jangan mencontohkan. Ayo baca. Ini capek. Mending kalau dikasih makan 2 kali sama panitia. Jadi mu'alim memotivasi dengan cara kenapa ini barisnya di atas disebut Pak, dibacanya A. Dibaca apa? Ini juga selesai. Kemudian ini baris yang di bawah disebut kasro. Apa itu dijawab? Dibacanya I. Dibaca apa? Ini juga. Jadi peserta pun memahami yang dibacanya, bukan ngebeo. Lanjut, kalau yang ini disebut doma. Disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Supaya diulang-ulang itu supaya lengkap. Ingat, kita itu sudah pintar baca Quran. Bagi yang baru belajar, apalagi mama, apalagi kakek-kakek atau anak muda yang susah diajak ngaji, yang ngajar ini jangan nasihatin. Loh, kok jangan nasihatin? Nasihatinya dengan cara lain. Bagaimana caranya? Ini disebut apa? Disebut apa? Terus berulang-ulang. Disebut apa? Dibacanya apa? A. Kenapa dibaca A? Fathah. Kalau yang ini kasro, dibacanya diulang-ulang, ditanya sampai dia paham, nggak membeo. Jadi kita tidak capek. Lanjut. Yang ini disebut doma, dibacanya U. Yang ini juga dibaca
disebut apa? Fathah. Dibacanya? Coba baca. Lanjut. Lanjut. Kurang kencang, lanjut. Kurang kencang. Kurang. Sampai keluar uratnya supaya keluar suaranya. Kalau suaranya sudah berani keluar, biasanya ibu-ibu berangkat ke majelis taklim, daftarnya dilipat emasnya yang 3 kilo dipakai semua. Kalau mengundan, ini pengalaman pribadi, mau mengundan seragam lagi, sebentar lagi rajabat seragam lagi, cuma mau ikut jamaah pengajian ke kota harus seragam lagi. Tapi giliran disuruh ngaji, coba ngaji kecil suaranya. Nah, oke sih, makasih. Ini pada saat mak suaranya tidak mau keluar, jangan dibully. Mak, kenapa suaranya tidak keluar? Ingat mak, kata Rasul, "Fa'ba'is sayyi'atil hasanah tambuha." Ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka yang jelek-jelek akan dihapus. Ingat mak suka marahin suami, itu dosanya gede mak. Marahin tetangga dosanya gede mak. Itu kita hapus dengan teriak-teriak sekarang. Gunakan sisa suara mak supaya dosa kasih motivasi. Deketin, kurangnya maaf, kurangnya maaf, terus dipacu sampai kalau sudah keluar nyalinya keberanian suara. Ompong, saya lihat ompongnya emak cantik, kasih motivasi supaya suaranya keluar. Lanjut. Ini biasanya kita cuma cukup ini dibaca biasanya ini peserta sudah bisa. Ada kemarin di Sumedang, saya lihat di YouTube, mu'alimnya ngos-ngosan, pesertanya ngos-ngosan karena mu'alimnya selalu mencontohkan, ayo ikutan, jadi semua halaman mu'alimnya selalu mencontohkan. Itu salah. Mengapa? Tidak membuat peserta berpikir. Kita ngasih motivasi saja. Kita lanjutkan. 4 materi pokok yang tidak terpisahkan disajikan dalam satu paket materi. Pertama, pengenalan huruf abadata ya dan darojah. Kemudian yang kedua, pengenalan makhorijul huruf anta, atta, aja, azza, asa, asya, makhorijul huruf. Kemudian yang ketiga, pengenalan harokatil huruf. Fathah a, ini kasro dibacanya i, ini juga i. 3. Yang keempat, pengenalan huruf bersambung. Ketika peserta coba yang ini baca a, ba, lobbynya lemot karena hurufnya berbeda. Oh Pak Mu'alim ini tembak, iya diem. Kok banyak kecil, jangan diajak muter kemana-mana. Cukup jawab kecil-kecil juga, jawabannya kecil-kecil juga, selesai. Jangan pakai kitab Al-Imam Asy-Syafi'i lihat di halaman sekian baru dari bawah. Tidak perlu, mu'alim tidak perlu mempertontonkan ilmunya, karena yang dihadapi adalah saudara-saudara kita yang baru belajar
simpel-simpel saja. Pak Mu'alim, kok ini banyak kecil? Kecil-kecil juga. Baca a ba ba. Lanjut. 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 Pak Mu'alim ini mah dua-duanya kecil banyak. Kecil-kecil juga. Jawabnya begitu, jangan diputar-putar kemana-mana. Ibu, biba, ba'a. Jadi kita cuma nunjuk aja. Lanjut, ba'a. Kita tidak capek. Halaman pertama, ingat pengenalan dulu. Abakata, ja'aho. Kedua, makhluk huruf atta, adda, addo. Ketiga, harokat huruf a, ibu, ba, ibu. Kemudian yang keempat, huruf bersama. Empat materi disajikan sekaligus, tidak terpisahkan. Yang penting pertama, suaranya harus keluar. Kalau suaranya sudah keluar, dizamin, itu peserta akan cepat bisa. Abadata ja'arodata roza sasa soto Allah ofako kalamana haki-haki sama ini udah tua kagak bisa ngaji. Kalau mati jempurin ke kali. Punten itu mah cuma nyanyian doang, enggak tega kita jempurin ke kali mah. Dan nanti mah tetap dikubur, enggak. Itu mah cuma nyanyian doang. Lanjut halaman 2. Ini halaman 2 ini pemantapan pengenalan huruf dan harokat huruf. Biasanya mengapa diwarnai hijau di atas? Mu'alim hanya mencontohkan yang ini saja, yang ini jangan. Ibu-ibu, ayo ikuti. Babiku, babiku, takiku, takiku, takiku. Lanjut. Terus. Lagi. Lanjut. Kurang kencang. Biarkan peserta ya mengulang-ulang. Lanjut ke bawahnya. Sasisu dilanjutkan Musa. Itu halaman 2 ini pemantapan pengenalan huruf dan harokat huruf. Itu. Kemudian umpamanya ini biasanya kami yang dari Sunda. Fa itu gigi atas, tempelkan ke bibir bawah. Afa, ada angin keluar. Afa, coba ya. Fa, fi, fu. Afa, ada angin keluar. Afa, a-o, a-i, a-u. Pertama yang ini, itu siapa sih namanya? Pak Koer. Afa, ada angin keluar. Fa, afa, sama-sama. Kurang kencang. Afa, anginnya ada keluar. Tempelkan bibir bawah ke gigi atas. Afa, ada angin keluar. Lagi. Fa, fi, fu. Ini warna hijau, boleh Mu'alim mencontohkan. Selain itu, peserta harus membaca sendiri. Mu'alim hanya memberikan motivasi. Abatata ja'akodata roza sasa soto oto alofako kalamana. Lanjut halaman 3, Rosa. Nah, di halaman 3, silakan. Terus halaman 3. Nah,
biar ini biar rata. Lewat atas lagi. Nah, satu lagi bawah. Lanjut. Waduh, naik sedikit. Pak Ustadz Suparno, tolong. Pak Ustadz Suparno. Nah, cukup ya. Ini halaman kita sudah tadi naik ke atas sedikit. Nah, sudah. Halaman 3, mu'alim fokus kepada yang berbagi di blok hijau dan tidak perlu mengenalkan lagi, capek, cukup bertanya. Untuk hijau baca sendiri. Itu kata-katanya arahkan. Ini kan bersambung. Dia artinya lemot sampai membacanya tapi itu jangan panjang-panjang. Kalau preman dijawab, kapan Pak Mu'alim ngajarin panjang pendek? Dia loginya lemot, yang ininya dipanjangkan. Tapi itu panjang karena sedang lebih huruf yang di depan. Kotanya kecil juga. Kenalkan huruf dengan harokat huruf bersambung. Itu sama-sama. Ini juga dibaca. Lihat sini. Itu ini juga. Mu'alim kotanya kecil juga. Apa? Kok kecil? Nah, kecil juga apa? Kemudian ya, halaman 1 sampai halaman 22, cara mengenalkan huruf bersambung. Perhatikan Ibu. Coba dibaca sama-sama. Lanjut, kenceng. Lanjut. Kita udah bisa. Ibu-ibu yang baru belajar, yang kebingungan, karena ini bersambung. Ketika dia kebingungan membaca yang bersambung, mu'alim jangan memberi contoh. Dasar manusia ya, makanya kandung sama kerupuk. Jangan mencontohkan lagi. Mak ya kata bahasa, jangan begitu caranya. Arahkan ke yang atas. Mak, coba lihat yang atas. Bahasa ini juga sama, mak. Ini juga sambung. Bahasa yang ini juga sama. Dia bingung. Sudah mak lihat yang atasnya. Dia langsung bisa karena ini masih terpisah. Ini juga sama dibacanya. Yang ini kalau dia masih kebingungan, arahkan ke huruf yang di atasnya, yang masih terdiri. Jangan dicontohkan lagi, arahkan aja ke yang atasnya. Yang ini juga sama. Coba baca yang atasnya. Ini juga sama. Mengapa diwarnai hijau? Pengenalan huruf bersambung. Dari halaman 1 sampai halaman 22 sama pengenalan huruf bersambung. Coba kita dibuka halaman 13. 13, lihat halaman 13. Lanjut terus halaman 13. Buka bukunya. Halaman 13. Nah, itu tahqiq. Apa yang disebut tahqiq? Ibu, yang dimaksud tahqiq di sini bukan pada bacaan tartil, bukan bacaan hadar, bukan hafid, bukan hufat. Bacaannya panjang pendeknya karena sudah melengkapi hati. Jawaban doa dari saya
astagfirullah. Karena sudah lama cepat. Yang dimaksud tahqiq di sini bedakan makhraj ja dengan za. Kalau kesulitan pakai lagi istilah aja. Tidak ada yang keluar aja. Yang ini azza. Coba dibaca ja. Lanjut. Coba saya minta pakai suara yang paling kencang. Yang teriaknya paling kencang. Biasanya mana ya? Saya teriaknya artinya keluarkan suara yang paling kencang. Untuk membedakan makhraj, suara harus keluar. Ya, benar. Harus keluar suaranya. Jangan malu-malu. Jadi peserta memacu suara supaya berani bersuara. Kita coba. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak untuk nanti praktek kepada yang baru belajar suaranya dipacu. Biar kencang. Ja. Berkencang. Ada kakek-kakek yang ucap tapi salah. Orang baca gigi, dia baca da. Jangan dibully. Dia sudah berani bersuara, jangan takut salah. Karena belajar dengan takut salah. Yang penting suaranya keluar. Yang dimaksud tahqiq adalah membedakan ja dengan za. Yang paling sulit ini emak-emak kadang-kadang sampai benih jangan kan ibu saya yang nulis aja. Kalau disuruh cepat kembali kata letak bisa cepat. Yang disebut membaca lancar itu bukan zu, bukan itu. Tetapi dia kenal dulu, kenal makhraj dulu, kenal harokat huruf a, i, u, kenal huruf bersama. Masalah dia baca dipanjang-panjangkan bukan karena perbedaan antara yang panjang dan yang pendek, karena belum diajar. Dia membaca panjang karena sambil berpikir. Lanjut halaman 15. Nah, halaman 15 ya. Lihat, perhatikan ke depan. Ibu, bapak perhatikan ke depan. Bu Tukian, halo. Ini kalau ada yang baca fata, jangan panjang-panjang. Emang belum diajarin yang panjang. Ibu mau panjang terus. Belum diajarin panjang. Biarkan. Nanti di depan ada cara belajar membaca mana yang pendek dan mana yang panjang. Sekarang yang penting peserta ingat kenal makharijul anta kemudian kenal harokat yang keempat kenal huruf besar. Masalah dia baca yang lulus itu bukan jangan dibentak-bentak, tidak ada hamzah.
Ingat, mereka mau belajar ngaji saja, kita subuh kenal dulu, kenal makhluk dulu, kenal harokat dulu, kenal dulu bersama masalah bacaan panjang pendek nanti ke depan. Mari belajar membaca dengan jelas, suaranya diangkat keras, yakin bisa, pasti bisa. Apa kata jangan roda roda, sasar soto, toto ako pako, kalamana, wahaya. Naik sedikit sahabat sebaris tengah, baris yang tengahnya. Nah, yang baris tengahnya ini, mari belajar dengan metode Islam, angkat suara, jangan takut salah. Belajar Quran adalah ibadah. Peserta jangan ditakut-takuti. Yang penting jangan takut salah. Suaranya keluarkan. Kenal dulu, makhluk dulu, harokat dulu, dan dulu bersama. Itu dari halaman 1 sampai halaman 22. Mari belajar dengan metode Islam, angkat suara, jangan takut salah. Belajar Quran adalah ibadah. Lanjut halaman 23. Ustaz Sumarno kelihatannya operatornya coba 2 kali pekerjaan biar terlibat. Mohon dibantu lagi Ustaz Sumarno biar abang kita fokus untuk dokumentasi. Halaman 23. Tes, sebentar, tes kelulusan dasar. Ya. Apabila peserta membaca hafadhotu nadorota lulus. Yang lulus itu bukan yang membaca hafadhotu nadorota wakalati, itu kita yang sudah diingat. Yang kita hadapi orang yang baru belajar, orang yang baru mau, udah tua baru mau ngaji. Jawab mak, untuk gua mau ngaji daripada lu. Nah, jangan dibully. Ibu, bapak, banyak yang ke saya, bapak kami jamaah KBMA sudah tua baru mau ngaji. Saya jawab, ibu bersyukur. Begitu cara Allah membuktikan kasih sayangnya. Tiba-tiba sudah tua, ibu dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar. Bersyukur, jangan minder, jangan takut salah. Kita yang ngajarin, jangan peduli. Siapa sekolah makanya kayak nyanyi. Kemana aja dulu? Giliran musik modal, jangan. Begitu cara Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya yang sudah tua. Dia memberikan kesempatan untuk mau mengaji. Itu ciri Allah memberikan kasih sayang. Kita yang belum bisa ngaji punya kewajiban. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kita yang tidak bisa ngaji punya kewajiban untuk mengajar. Ada yang mau belajar, alhamdulillah, bertua untuk mengaji. Tidak begitu. Jawab, ibu, begitu cara Allah memberikan kasih sayang. Coba kalau Allah tidak memperhatikan, tidak sayang sama ibu, sampai mati ibu tidak bisa membaca Al-Quran, terlalu. Yang beriman harus bisa membaca. Kita lihat sedikit. LPTT berkhidmat, berharap, sapaan. LPTT
langsung ke dapur teriak Mu'alifah sejahtera sejahtera. Kalau istri bapak, Pak nggak punya uang, Mu'alifah sejahtera, nggak punya beras, bapak teriak Mu'alifah. Tunjukkan saja istri Allah yang akan memberikan perhatian dengan caranya, bukan dengan cara kita. Hidup mulia hanya bersama Al-Quran. Saya bisa berdiri di sini karena yang saya bawa Al-Quran. Kalau saya dagang minyak, belum tentu saya bisa berdiri di sini. Yakin, bertekadlah untuk mulia bersama Al-Quran. Cirinya apa? Tersenyum saat sakaratul maut. Itu cita-cita kita semua. Ibu jangan berharap anak-anak ibu nanti, wah saya meninggal tenang, anak saya akan memilih kalian. Ibu, bapak, saya mengulang. Hanya berjuang dalam Al-Quran yang tidak gugur pahalanya. Silakan buka dalam berbagai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nanti saya tunjukkan dalilnya. Sholat, ketika ibu berangkat ke masjid, tetapi ingin terlihat oleh orang lain, sah sholatnya, belum tentu pahalanya. Bapak sirka ke anak yatim karena ibunya umur 25 tahun. Ibu keluar dompet, bapak keluar dompet yang dikeluarkan yang merah-merah. Mengapa? Supaya ibunya, waduh si bapak mampu berekan bisa memberi anaknya karena ingin dilihat sama sah sedekahnya, belum tentu pahala. Berangkat haji juga demikian. Hanya satu yang tidak gugur pahalanya adalah beribadah melalui Al-Quran. Al-Qari was-sami' sawa'un fil ajr. Yang membaca dan yang mendengarkan, walaupun dia sampai geletakan, walaupun dia sambil jalan kaki, dia mendengarkan, sawa'un fil ajr, sama dapatkan pahalanya. Kita beruntung bisa dipertemukan dalam gerakan pementasan kita aksara Al-Quran, ladang ibadah untuk berjuang, berkhidmat, berharap syafaat. Lanjut. Kemudian ada ciri khusus B, berjamaah, I, istiqror, S, pengenalan huruf, makhluk huruf, harokat huruf tersambung, disajikan simpel. Bismillah, mudah. Mengapa mudah? Ada pewarnaan. Dan mengapa mudah? Buku ini rata-rata orang sudah bisa baca latin. Ada tulisannya, penjelasan, tanwin. Buku ini bicara, oh ini tanwin. Mudah. Bismillah, berjamaah, istiqror, mudah, simpel. Kemudian ya, istidah. Kemudian L, Allah. Di dalam buku Islam ini bukan hanya diajarkan masalah bacaan-bacaan gharibul ayat, sampai nunul hikoyah, sampai ke hal-hal ada. Saya mengajar di pedalaman. Mari ibu-ibu kita belajar huruf muqatta'ah. Banyak mu'alim yang belum tahu apa itu huruf muqatta'ah. Di dalam buku Islam dicantumkan muqatta'ah. Lengkap, cukup untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian lengkap, kemudian latihan. Latihannya di sini ada latihan bacaan sholat, sehingga peserta tidak hanya bisa membaca tapi juga kenal bacaan sholat. Kemudian A, bismillah aktual. Yang dimaksud aktual, perhatikan dulu, lihat ke depan, ya ke depan.
yang dimaksud aktual dulu waktu kecil saya diajari tasbih. Kalau yang usia 4 tahun belum kenal apa-apa. Ternyata itu perangkat. Setelah kita dewasa, oh ini mati, ini menggoreng, ini aman, oh ini mudahkan, ini anak. Dulu kita sudah apa? Nasoro, nasoro, nasoru, nasoro, 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 nasoro. Dulu kita sambil bercanda-bercanda, tapi apa? Metode Islam aktual. Sebelum belajar tajwid, diajarkan dulu praktisinya. Nanti di dalam tajwid apa itu idhar, bersukun dan takwin, bertemu tanwinnya kita kenalkan dulu. Ya caranya, Bapak coba dibaca sama-sama. A I U. Ya sudah tahu. Kenapa? Ini fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammahnya 2, disebut tanwin. Disebut apa? Kurang kencang. Kenapa disebut tanwin? Fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammahnya. Disebut apa? Disebut apa? Supaya melekat di kepalanya. Kalau ada fathah 2, kasroh 2, dhammah 2. Bapaknya kalau punya istri 2, di sana 2 berarti tanwin. Dibacanya A-E-O. Dibaca apa? Ini fathahnya 2, fathatain apa? Kasrohnya 2, kasrotain. Dhammahnya 2, dhammatain. Dibacanya A-E-O. Biasanya kita cuma memotivasi, mengenalkan dulu sampai paham. Kok ini fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammahnya 2. Oh iya kata Guru Alif ini tanwin. Dibacanya an-in-un. Baru an-in-un. Oh ini begini. Jangan dijelaskan yang lebar. Cukup ma. Ini juga sama. Dibacanya an-in-un. Nanti kita akan paham. Oh ini ada alif bengkoknya, tidak perlu dulu. Ban bin bun, ban ban, ban bin bun. Ini juga sama. Tan tin tun, tan tan tan, tan. Pemualif, oh ini matanya kecil, kecil juga. Cukup. Nah ini ada tandukan, tan tin tun. Pemualif, oh ini ada tandukan, tandukan juga tetap dibaca tan. Tidak perlu ini taman butoh, tidak perlu. Ini juga kan judulnya 4. Pengenalan dulu, harokat dulu, dulu, makhrajul huruf, anta, addo, kemudian huruf bersambung. Kita kenalkan tadi. Lanjut. Terus ke bawah. Nah, lanjut. Kaki pun terus. Lanjut. Sebentar ini halaman ini mah. Halaman ya. Nah, halaman ke 25 dilihat Ibu. Ini bermaksud apabila ada tanwin harus ada alif. Ini huruf kalau ada alif disambungkan tetap berpisah. Dan ron zawan. Kalau yang ini dan huruf yang lainnya kalau bersambung berubah. Bantan tanjang san. Pengenalan sekilas saja supaya peserta paham. Ada dan ajaban, nadaron, dolalan. Ada yang lagi panjang-panjangkan. Amalan, alaman, dulu.
Yang penting kenal kenal makhorijul kenal harokatil dan kenal huruf bersambung. Lanjut halaman 26 ya, halaman 2 ini bawah sedikit. Nah, tadi kita kenalkan tanwin, pangkat untuk ilmu tajwid. Apa itu idhar, nun sukun dan tanwin. Tadi tanwin sudah kita kenalkan, kita kenalkan sekarang sukun. Untuk yang ya, kalau untuk yang ya, lihat ke depan untuk yang ini yang di atas bulat-bulat disebut sukun. Untuk yang apa? Disebut apa? Kalau yang ini seperti angka 3 ke atas, ini disebut tasdid. Disebut apa? Kenalkan. Mana sukun? Ini disebut apa? Tasdid. Ini sukun. Ini bulat-balik sampai melekat mana sukun mana tasdid. Ini apa? Sukun. Ini tasdid. Ini tasdid. Ini tasdid kemarin. Ini sukun. Ini sampai dia tahu mana sukun mana tasdid. Lanjut setelah itu, abah ya itu dibaca apa? Abah, dia bisa baca. Kalau sukun dibacanya ab, dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Nah, jangan sekali terus malu diam, biar melekat. Kan cirinya istiqror yang itu minimal diulang 3 kali. Yang ini dibacanya abah, dibaca apa? Abah lanjut ba bin but bata binti butu. Lanjut supaya lidahnya terlatih, kasih nyanyian yang sudah umum. Saya dulu waktu di Cipeber, orang Cirebon, mana orang Cirebon. Nah, ada saksi hidupnya tahun 93 saya ditugaskan oleh Almarhumullah Haji Abdul Rahman Bas Buntet Pesantren untuk menjadi direktur LPPTKA BKPMI. Ini orangnya. Ini teman-teman yang lama, Masya Allah, jadi saksi. Program kami mendirikan TKA TPA di setiap desa. 474 desa kami tindak, kami resmikan pagi siang malam berdirilah TKA TPA. Menyeberang Kuningan, ke Majalengka, ke Indramayu. Kami saat itu sampai ke Tasikmalaya PGSD melalui LPPTKA BKPMI. Kemudian itu kan buat anak-anak TK yang remaja pengen belajar. Apalagi yang bapak-bapak, saya dulu juga pernah ikut jamaah tabligh furud seminggu, masuk ke desa Sedong, kecamatan Sedong. Itu kalau pagi sampai sore masyarakat di situ berkebun karena ladangnya luar biasa. Ketemu itu pas habis maghrib, diajari dengan buku yang digunakan oleh TKA TPA ada rasa minder. Masa gua mau gede pakai buku TKA TPA? Akhirnya dibuatkanlah klasikal, dibentuk Majelis Taklim Nurul Huda Desa Gelawah, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon tahun 91. Ini awal cikal bakal LPGT dan adanya metode Islam. Metode Islam itu dari zaman dulu. Hanya saja pada saat kita silaturahmi dengan Kang Sunan pada saat itu ke Kang Hasim Saho, kami biasanya memanggil Kang Hasim. Kata beliau, udah nggak usah pilih yang remaja, ini TKA aja dulu. Makanya ini tidak dikembangkan. Pada saat sekarang
sekarang 65% mayoritas muslim belum bisa membaca Al-Quran, maka sistem klasikal ini yang efektif. Belajar membaca adalah keterampilan. Dipacu suaranya dalam kelompok berjamaah 3 kali bertemu maka akan selesai. KBMA ada 2. Satu KBMA yang formal. Apa yang disebut formal? Bapak sama ibu datang ke sekolah, ke Pak Kelapa sekolah SMA. Assalamualaikum Pak Kelapa, saya mau mengecek anak-anak kelas 3 SMA. Ada berapa yang tidak bisa? Ternyata ada 41 orang. Kemudian bilang, kami akan mengajak 3 kali pertemuan. Cari hari Minggu, hari Minggu ke depan, hari Minggu lagi insya Allah sudah bisa membaca surat Al-Mulk dengan cara klasikal ini. Dari jam 8 istirahat jam 12, langsung makan yang enak, masuk lagi 1 juz metode Islam biasanya tersampaikan. Hari Minggu kedua itu sudah mulai juz kedua. Biasanya kalau gurunya memang sudah paham metode, 2 hari sudah bisa membaca Tabarakalladzii biyadihil mulku, maksimal 3 hari. Itu yang formal. Kalau yang tidak formal, jamaah ibu-ibu majelis taklim bertemu hari Minggu hanya jam 9 sampai jam 10, hanya 1 jam terus selama 3 bulan, insya Allah akan bisa membaca Al-Quran. Kita berencana bulan Desember akan mewisuda 10.000 santri LPTG yang bebas buka aksara Al-Quran dari program KBMA di Masjid Istiqlal bulan Desember. Mudah-mudahan Bapak Menteri Agama kita yang baru akan hadir dan diresmikan oleh Presiden kita yang sekarang. Kita berikan kita, jangan kita perhatian, biarkan Allah yang memberikan perhatian terhadap kita. Kalau bukan kita, siapa yang mau menggerakkan? Mau kita biarkan generasi kita sampai kita meninggal. 2045 Indonesia emas yang beriman harus bisa membaca Al-Quran. Nah, kita kasih nada di Cibaber waktu itu, anak muda lagi musik lagu yang ini oleh-oleh Liga Spanyol, oleh, saya pakai ibu abadibu badipun batadibu badipun batadibu khofirpun khotahibu falfirpun fadofirpun akhirpun. Nyanyiannya dia hafal, lidahnya seret-seret. Fungsi dinyanyikan itu supaya lidahnya mengejar nyanyian yang dia sudah hafal. Sama-sama. A-B-U A-B-B-U Ba-B-U Ba-B-B-U. Lanjut. Ba-B-U An-I-Un. Nah, lanjut ke bawahnya mereka di halaman ini. Ibu kenapa terus naik sedikit ke atas, naik sedikit ya. Sudah perhatikan, ibu lihat ke depan. Di sini kenapa ini disebut tanwin? Anwinun, batinun. Disebut apa? Anwin bacanya anwinun, batinun. Kenapa anwinun, batinun? Karena tan diulang-ulang. Yang ini nun sukun. Idham sukun bertemu dengan huruf idham. Inilah nun sukun. Anwinun. Gunnah
Anna ini unu, amma ini unu. Apa itu guna? Nun yang bertasdid dan mim yang jangan dikasih kaidah-kaidah menurut. Wa kunna mimman ummanun sudidah. Anak-anak sekarang saya prihatin akidatul awal yang dulu diajarkan di madrasah-madrasah ibtidaiyah tasrifat. Kita madrasah kelas 4 sulasi majid, sulasi mujarrad, sulasi majid sampai tasrifat yang lainnya kita hafal. Nadoman kita hafal. Sekarang ini anak-anak madrasah banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Masih ada di SD pendidikan agama hampir tidak akan ditiada. Apa yang kita banggakan? Kalau generasi kita tinggalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Saatnya sekarang kita bergerak. LPIB berkhidmat, berharap, sabar, pementasan duta aksara Al-Quran, tuntas, mu'alim Al-Quran. Saya tahu yang dari Garut berangkat ke sini, jual kambing, jual entong, itu insya Allah Allah gantikan tidak perlu diperjelas, cukup kenalkan bahwa ini adalah untuk pola. Naik sedikit, nah ini kenalkan untuk pola cukup ba, ja, da, o. Lanjut pengenalan a, tidak perlu didoakan komarnya, tidak. Kita mengenalkan sukun al-qamariyatu. Lanjut selanjutnya halaman 28. Khoi dari awal. Khoi bukan khoi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghaib bukan khoer, itu nama khoer. Mangkhoer di mana kita sih? Bicara naon mangkhoer, bicara ember. Bukan ember, ember. Khoer, khoi, betul. Khau. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tadi kita masuk Masjid Atin, Masya Allah, luar biasa. Ini jasa Presiden Bapak Pengguna Pembangunan kita dulu. Inilah jasanya, qadarullah, karena jasa beliau masjid ini terbangun, kita berkumpul di sini. Semoga pahalanya mengalir kepada almarhum, kepada keluarganya. Kita sangat bersyukur. Semoga aktif akan menjadi sentral gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran. Amin. Kita lanjut. Al-Qamariyah kelas 1 sudah. Lanjut halaman 29. Bacalah dengan suara keras dan jelas. Jangan malu dan jangan takut salah. Umati'uhu ya qawamu dan selanjutnya. Lanjut halaman 30. Nah ini perhatikan, ini penting. Baru kita kenalkan bacaan yang panjang dan yang pendek. Perhatikan ibu, cara mengenalkannya mudah sekali. Dan langsung yang panjang dan yang pendek pasti beda. Betul bu, yang panjang dan pendek beda. Rasanya itu beda, betul. Kita bedakan yang panjang dan yang bacaannya. Ini dibaca apa? Babihu. Ini dibaca panjang, yang panjang kasih nada. Perhatikan nanti ba bi bu kasih nada. Dibaca panjang dua harokat disebut mad ini. Abaka abi
abuka. Kalau yang panjang dikasih nada, tidak mungkin peserta abuka, nggak mungkin. Karena perintah kita yang panjang kasih nada. Sama-sama abah. Panitia tolong siapkan makan yang kedua. Karena ini janji ya suaranya ditambah ya. Kencang suaranya. Jangan jadi suaranya kencang. Lanjut. 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 Bedakan bacaan yang panjang dan yang pendek dengan dikasih. Wah, nanti kamu alif akan kebiasaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dijamin bilang konten percaya yang tidak dijual. Bila bacaannya menjadi nada tinggi, datar, rendah, karena kita sisihkan bayarin. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi, datar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Naik lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Naik lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Lanjut halaman 30 berikutnya sedikit lagi. Mungkin kita hanya selesai di satu saja. Kalau mau dilanjut setelah asar, oke, kita lanjut kedua. Pulang aja, oke juga. Terima kasih, saya juga berdoa. Lanjutlah. Habis asar lanjut. Habis asar lanjut nggak? Ya. Tapi panitia syaratnya peserta diberikan snack. Oke, saya lanjut. Ya, ke depan. Baca. Da. Yang ini panjang. Da. Yang ini. Ya. Lanjut. Ya. Pokoknya yang banyak-banyak. Kalau yang panjang, kalau yang pendek, ya Hana, ya berikutnya. Ulama tidak perlu dijelaskan. Di sini mau menjelaskan kalau ada tanda di atas kali dibaca lebih panjang dari dibaca lebih panjang. Tidak perlu ilmu wajib, tidak perlu, karena akan ada bacaan-bacaan yang ada seperti ini kita kenalkan.
Kita lanjut. Halaman berikutnya dikit lagi 32. Ini bersama. Bi dibaca panjang. Bi lanjut yang kencang. Abi umi ahli umi. Bedakan yang panjang dan yang pendek. Pasti beda rasanya. Yang panjang pasti ada. Lanjut. Dikit lagi. Halaman 33 membedakan bina baina. Lanjut. Gampang mengenalkannya. Lanjut. Jibril Mikhail Sofi Israel. Kalau capek kita. Ini nama-nama mereka. Kalau ada Israel jangan buka pintu ya Bu ya. Bila datang menangis senyum. Ya, kalau nyanyi suaranya kencang bisa. Kita lanjut. Al-Aziz Al-Rahim dikenalkan saja. Huruf Allah dibaca jelas. Al-Aziz ini apa tidak ada. Al-Apa ada. Sekarang lanjut. Kemudian di sini ada sama juga. Yang ini lanjutnya mau mengenalkan bedaan saja. Lanjut. Habibun ini kenalkan ini juga sama. Oh ini patahannya berdiri karena berdiri makanya ini panjang. Dibacanya panjang. Ini disebut fathah manda, asroh manda, dhammah manda. Boleh kenalkan. Dibacanya panjang. Biasanya tidak susah karena sudah dikenalkan kita. Mengapa dibaca panjang? Alhamada. Pokoknya yang berdiri di bawah pasti panjang. Lanjut. Sedikit lagi terus halaman 28. Nah ini lanjut. Di sini saya mencontohkan perbedaan hamzah sama ain. Saya kasih usolli fardhu subhi rakaataini makmuman. Kalau yang tidak pakai usolli disobek aja. Oh mari, kamu tidak pakai usolli di sini. Ya, nah, jangan gara-gara usolli sama tidak usolli itu masa lalu kita. Jangan diulang lagi. Makanya buku Islam di Sulawesi Selatan ada versi Sulawesi. Halaman ini tidak ada. Juga sama Mu'aqqul ada nanti di halaman 72. Itu di versi Sulawesi Selatan. Buku Islam tidak ada Sulawesi sama Mu'aqqul. Lanjut. 39 Allahu Akbar kenalan ibu wajah. Dan selanjutnya halaman 30 2930 adalah perkenalan bacaan sholat. Halaman 40 at-tahiyyatul mubarakatuh. Coba ininya dirubah sedikit. Dulu waktu saya kecil membaca tasbih itu sampai betul-betul at-tahiyyatul mubarakatuh. Kita kalau nggak begitu ditangkap sama Ustaz, kita begitu karena disuruh. Ayo kita yang santai saja, ciptakanlah dengan suara halus pada setiap huruf yang bertasbih. At-tahiyyatul mubarakatuh. Apabila
Maka siapa orang yang bisa mengentaskan ke acara Al-Quran 10 saja, tidak usah banyak-banyak. Ibu meninggal, yakin sapaan Quran terus mohon maaf yang kurang maksimal. Semoga nanti kita bisa dilanjutkan setelah asar. Setuju dulu dilanjut setelah asar atau tujuannya nanti di masing-masing daerah? Dilanjut atau nanti di masing-masing daerah? Bismillah, setelah sholat asar tujuan kita lanjut. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muallim dan muallimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita waktunya dulu persiapan untuk sholat asar. Dan insya Allah nanti setelah sholat asar akan kita lanjutkan ke jenis yang kedua, ya insya Allah. Baik, silakan segera ambil dulu. Nanti begitu selesai